Bab 614. Kelak akan minta bantuanmu. Mempelajari. Mata lelaki tua itu penuh semangat. Benih yang luar biasa. Bakat dua orang di depannya ini benar-benar menakutkan. Tubuh suci dadau. Badan juga. Dia tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan dua fisik spesial legendaris di sini. Yang membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Mendengar perkataan lelaki tua itu, lelaki berkemeja putih itu tersenyum tipis. Kami hanya berjalan-jalan. Orang tua itu mengelus jenggotnya dan tersenyum misterius. Apakah kamu tahu siapa aku? Tanpa menunggu lelaki berkemeja putih menjawab, lelaki tua itu berujar, apa kalian pernah dengar Mater Daoran? Pria berkemeja putih itu menggelengkan kepalanya. Tidak pernah. Orang tua itu mengernyit. Belum pernah. Pria berkemeja putih itu mengangguk dengan jujur. Orang tua itu memandang lelaki berkemeja putih dan mengucapkan kata demi kata. Kamu benar-benar belum pernah mendengar Mater Daoran. Melihat lelaki tua itu kesal, lelaki berkemeja putih itu ragu-ragu sejenak. Lalu berujar, tiba-tiba aku teringat. Di samping lelaki berkemeja putih, perempuan bergaun polos sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia melirik lelaki berkemeja putih dengan lembut. Namun, lelaki tua itu tidak mudah dibodohi. Dia berujar serius. Berapa tahun sudah berlalu? Apa tidak ada legenda tentangku di luar? Lelaki berkemeja putih itu tersenyum dan berujar, kami di sini hanya untuk jalan-jalan. Tidak sengaja mengganggu kamu. Mohon maafkan kami. Orang tua itu tersenyum dan berujar, kalau kalian bergabung ke sekteku, kalian akan segera menemukan Tao. Pria berkemeja putih itu menggelengkan kepalanya dan menolak lagi. Senyuman di muka lelaki tua itu berangsur-angsur menghilang. Anak muda, apa kamu tahu yang kamu tolak? Pria berkemeja putih itu tidak berdaya. Dia menoleh untuk melihat perempuan bergaun polos di sebelahnya. Perempuan bergaun polos mengangkat bahu, mengungkapkan ketidakberdayaannya. Pria berkemeja putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang tua itu sedikit marah. Dia adalah orang yang sangat berkuasa saat itu. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk menerima kedua orang ini sebagai muridnya. Tapi kedua orang ini malah menolaknya. Sungguh tidak tahu diri. Mater Daoran mendengus sinis. Kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti mereka berdua. Dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada dua anak muda yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Namun, saat kekuatannya menyelimuti mereka berdua, dia tercengang. Karena dua orang di depannya ini tidak terpengaruh sama sekali. Mater Daoran tiba-tiba terkejut. Kalian. Lelaki berkemeja putih tersenyum dan berujar, permisi. Sesudah mengatakan itu, dia menarik perempuan bergaun polos di sampingnya dan berbalik untuk pergi. Mater Daoran sontak berujar, tunggu sebentar. Lelaki berkemeja putih menoleh ke arah lelaki tua itu. Lelaki tua itu terkekeh dan berujar, aku tidak pernah berpikir kalau aku akan salah lihat. Lelaki berkemeja putih itu berpikir sejenak, lalu berujar, kami berdua di sini hanya untuk jalan-jalan. Maafkan kami sudah mengganggumu. Mater Daoran memandang lelaki berkemeja putih. Bagaimana kalau aku tidak mau memaafkan kalian? Lelaki berkemeja putih itu mengernyit. Sekarang ini, perempuan bergaun polos sontak membalikkan tangannya dan menekan ke bawah. Tangan orang tua itu langsung berlutut. Tidak bisa bergerak. Pikiran orang tua itu menjadi kosong. Perempuan bergaun polos memandang lelaki tua itu dan berujar, kami sudah cukup menghormatimu. Lelaki tua itu berkata dengan wajah ngeri, kalian. Lelaki berkemeja putih menarik perempuan bergaun polos dan berujar sambil tersenyum, ayo pergi.
Sesudah mengatakan itu, keduanya berbalik dan pergi. Di sana, muka Mater daoran sepucat kertas. Pikirannya kosong. Di kejauhan, keduanya berjalan perlahan menuju ujung pegunungan di kejauhan. Pria berkemeja putih itu tetap diam. Perempuan bergaun polos memandang lelaki berkemeja putih dan berujar, "Apa kamu tidak senang?" Lelaki berkemeja putih tersenyum dan berujar, "Sebagian besar orang yang kita temui sepanjang jalan tidak terlalu ramah." Perempuan bergaun polos berujar dengan tenang, "Pukul saja dan dia akan ramah." Pria berkemeja putih itu tertawa, "Pukul saja." Harus diakui, kekerasan masih sangat efektif. Lelaki berkemeja putih tidak lagi bergumul dengan masalah ini. Dia menarik perempuan di sampingnya dan perlahan berjalan menuju pegunungan yang jauh. Di dalam menara kecil, di puncak gunung, Sander berdiri dalam diam. Di atas awan di ujung pandangannya, seorang gadis kecil sedang berjalan di atas pedang. Itu adalah Dinda. Pedang Dinda terus bergerak menembus lautan awan, membubung ke langit untuk beberapa saat. Dan ketika mencapai puncak, pedang itu menukik ke bawah lagi dan menembus awan. Dia sangat senang. Di puncak gunung, senyuman muncul di muka Sander. Dinda akhirnya memahami keterampilan mengendalikan pedang. Perlu disebutkan kalau dalam waktu singkat, Dinda sudah memahami niat pedang. Tidak hanya itu, gadis ini kini sudah mulai menyentuh domain. Bahkan Sander pun menganggap bakat ini sedikit menakutkan. Bakatnya sendiri saja sudah menakutkan. Sekarang, bakat Dinda di depannya bahkan lebih menakutkan daripada dia. Tidak hanya bakatnya dalam ilmu pedang, latihan Dinda tampaknya tidak mengalami hambatan. Kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Selain Dinda, Galuh yang mengikuti Angel berlatih juga sangat hebat. Namun, Galuh lebih kasihan. Pertama, dia takut pada Angel. Dan kedua, dia takut pada Dinda. Di depan dua orang ini, dia penurut dan tidak berani berbicara keras. Sekarang ini, Dinda sontak terbang ke depan Sander dengan pedangnya. Cahaya pedang menyebar. Dinda melompat turun dari pedangnya dan berujar sambil tersenyum, "Guru." Dinda mengenakan jubah merah ketat dengan dua bola wol merah diikatkan di pinggangnya. Satu tinggi dan satu rendah. Sangat meriah. Kepang aslinya dilepas olehnya dan diubah menjadi rambut panjang sebahu, yang membuatnya tampak dewasa. Sander tersenyum dan berujar, "Bagaimana perasaanmu?" Dinda berujar dengan serius, "Ini sangat keren." Sander tertawa, lalu membuka telapak tangannya, dan dua pedang pun muncul di tangannya. "Ini untukmu." Melihat dua pedang di depannya, mata Dinda sontak berbinar dan dia cepat mengambilnya. "Wow, guru." Sander memandang Dinda yang bersemangat dan terkekeh. Dua pedang terbang ini, satu bernama Auman Naga dan yang lainnya Nyanyian Merak, adalah pedang yang kupakai saat itu. Dan aku akan memberikannya padamu sekarang. Naga Auman, Nyanyian Merak. Dinda memandang Sander dan berujar dengan serius, "Guru, aku tidak akan pernah mempermalukan mereka." Sander tersenyum dan berujar, "Aku percaya padamu." Dinda ragu-ragu sejenak, lalu berujar, "Guru, kenapa kamu begitu baik padaku?" Sander sedikit terkejut. "Kenapa kamu menanyakan hal itu?" Dinda tidak berujar apa-apa. Sander tersenyum, lalu berujar, "Beberapa hal tidak harus mempunyai alasan." "Paham." Dinda hanya mengedipkan mata dan tidak berujar apa-apa. Sander tersenyum dan berujar, "Tidak paham." Dinda mengangguk. Sander tersenyum dan kemudian berujar, "Kalau begitu biarkan saja dulu. Kamu akan memahaminya nanti ketika kamu sudah dewasa." Dinda menundukkan kepalanya sedikit. "Ketika kamu pertama kali datang ke kota,
Aku memintamu untuk memberiku manisan. Dan kemudian aku membantumu. Aku membawamu ke rumahku. Dan aku juga memintamu untuk memberiku manfaat. Barulah aku kasih kamu makanan. Tapi setelah itu, aku tidak bisa memberimu apapun. Tapi kamu tetap bersedia membantu nenek dan mengajariku cara berlatih. Sesudah mengatakan ini, dia memandang Sander. Kabut muncul di matanya dan air mata pun muncul. Aku rasa aku tidak layak menerima kebaikan guru. Ekspresi Sander rumit. Dia tidak menyangka gadis kecil ini akan berpikir sejauh ini. Dia berpikir sejenak dan kemudian berujar. Apa kamu mau mendengar apa yang dipikirkan guru? Dinda mengangguk dengan cepat. Sander berujar dengan serius. Ketika kita pertama kali bertemu, kamu tidak berhutang apapun padaku. Kamu tidak mempunyai kewajiban untuk membantuku secara gratis. Jadi, wajar kalau kamu meminta keuntungan yang setara. Jangan berpikir ini salah. Setelah itu, guru membantumu tanpa meminta imbalan. Membantumu dan nenek bukan masalah dan masih dalam batas kemampuanku. Jadi aku memilih untuk membantu. Kalau masalahnya terlalu sulit dan akan membahayakan hidupku, aku tidak akan mengambil tindakan. Mengerti? Sesudah terdiam beberapa saat, Dinda mengangguk sedikit. Aku mengerti sedikit. Sander tertawa. Lalu mengusap kepala kecil Dinda. Ingat, ketika kamu mempunyai cukup kemampuan nanti. Kalau kamu menghadapi sesuatu yang tidak adil dan kamu mampu, kamu dapat mengambil tindakan. Tentu saja, kalau kamu tidak tak berdaya, jangan mengambil tindakan. Syarat membantu orang lain adalah tidak terjerumus ke dalam situasi buntu. Apakah kamu mengerti? Dinda mengangguk. Baik. Sander tersenyum tipis. Kita para kultivator pedang sangat memperhatikan keadaan pikiran. Jadi kamu tidak boleh terlalu banyak berpikir. Apalagi berpikir sembarangan. Tentu saja, kalau kamu benar-benar harus berpikir liar, kamu harus bicara. Dinda memandang Sander. Aku tahu apa maksud guru. Bagi guru, membantuku dan nenek hanyalah tugas sederhana. Tapi bagiku, tidak seperti ini. Dalam buku tertulis kalau tidak ada seorang pun di dunia yang berhutang padaku. Tapi, kalau kamu berhutang pada orang lain, jangan tidak peduli. Jadi, aku akan berlatih keras untuk membalas budi guru. Sander tersenyum dan kemudian berujar. Kalau guru membutuhkan bantuanmu suatu hari nanti, guru tidak akan sungkan. Dinda berujar dengan serius. Janji. Sander juga berujar dengan serius. Janji. Dinda menyeringai. Aku akan berlatih. Sesudah mengatakan itu, dia berbalik dan bangkit dengan pedangnya. Langsung menuju kedalaman langit. Sekarang ini, Muyan muncul di samping Sander. Dia melihat ke langit dan berujar pelan. Bakat Gi ini dan Galuh sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Dia sudah melihat banyak orang jenius di era Wan. Meski begitu, dia tetap merasa kalau bakat kedua anak ini sangat menakutkan. Apalagi kini kedua anak ini mengikuti Sander. Pria kaya tanpa taraf. Sander tersenyum lalu berujar. Bagaimana situasi di luar? Muyan mengalihkan pandangannya dan berujar. Mereka sudah datang. Sudah datang. Sander berujar pelan. Sudah kuduga. Muyan berujar serius. Mereka pergi ke Sekte Wu. Sekte Wu. Sander terdiam. Sekte Wu. Iria memandang Master Klan Wang di depannya dalam diam. Tujuan kunjungan Klan Wang kali ini sangat sederhana, yaitu berharap Sekte Wu bisa membantu menemukan Sander. Sebagai kekuatan lokal, tentu bukan hal susah mencari Sander dengan bantu Sekte Wu. Di bawah, Parwes memandang Iria. Bagaimana pendapat Ketua Iria? Iria tersenyum dan berujar. Ketua Parwes,
Sekte kami tidak mau terlibat dalam masalah ini. Parwes mengernyit, lalu berdiri dan berujar dengan tegas. Kalau Ketua Iria bersedia membantu, klan Wang pasti akan mengingat hal ini. Dan kami pasti akan membalasnya di masa depan. Ini adalah semacam komitmen. Iria tersenyum dan berujar, Ketua Parwes, sekte kami tidak mau terlibat dalam masalah ini. Mendengar ini, ekspresi semua klan Wang di istana berubah muram. Sekte Wu kecil ini angkuh sekali. Kalau berada di luar, kekuatan semacam ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan klan Wang. Beberapa Master Wang klan hendak menyerang, tetapi mereka dihentikan oleh Parwes. Parwes berdiri perlahan dan berkata, "Maaf mengganggumu." Sesudah mengatakan itu, dia langsung pergi bersama semua klan Wang. Ketika semua master klan Wang pergi, Iria sontak berujar, "Pengawal." Seorang lelaki tua muncul di belakang Iria. Iria berujar dengan tenang, "Di mana Tuan Muda Ye sekarang?" Orang tua itu berujar, "Di pegunungan tak dikenal yang jaraknya ribuan mil." Tentu saja sulit bagi Sander untuk bersembunyi dari Sekte Wu di wilayah benua Wuta ini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Sekte Wu. Ditambah lagi kultivasi Sander sekarang ini disegel. Sesudah Iria terdiam beberapa saat, dia berujar, "Beritahu dia untuk menjaga dirinya." Lalu berhenti mengikutinya secara diam-diam. Sekte Wu sudah tidak cocok lagi untuk terlibat dalam hal ini. Namun, antara Sander dan klan Wang, dia tetap memilih untuk menjalin hubungan baik dengan Sander. Bersambung.